Atas nih Mas, ada steering damper Mas. Steering dampernya ini pakai yang matris karbon ya, cuman yang panjang dia. Untuk Karena ada model pendek ada. oh kalau yang di samping itu harus yang panjang. Iya, soalnya kalau yang pakai yang pendek, wagu nanti ngeliat. Oh jadi ini pakai matris yang panjang Bosku. Jadi ada dua ukuran. Kalau yang di daerah Setang, Kopit itu dia agak pendek. Nah ternyata ini panjang. Untuk harganya beda nggak sih Mas sama yang di si Stang itu? Beda, ini lebih mahal. Ini lebih panjang ya. Bracketnya juga ini dijualnya terpisah ya Bosku. Nah ini dia bracketnya. Jadi ada bracket buat as 26 nya, ada yang buat as 33 nya. Ini kalau masang harus dibolongin dulu nih Mas sasisnya. Ini apa, rangkanya harus dijebol. Nah jadi kalau kalian mau beli pikir-pikir dulu siap atau enggak, rangkanya harus dilubangin ya Bosku. Tuh untuk di bosing juga tentunya biar megar. Ini buat water pump. Oh jadi cuman ada dua saklar ya Bosku di motor ini. Untuk hand gripnya ini pakai Haris. Gas spontan pakai apa Mas ini Mas? Pakai Magura. Apa? Pakai Magura. Magura. Tak kira Madura. Oke geng, kembali lagi di YouTube channelnya Antar ML. Gimana kabar kalian Bosku? Semoga baik-baik aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan yang belum subrek, jangan lupa subrek ya Bosku. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita tentunya. Oke. Di konten kali ini Bosku, kita lagi ada di Citra Raya ini Bosku. Tempatnya di ujung jalannya ya. Nah, sesuai requestan teman-teman yang sering komentar di video sinematik, karena kemarin saya bikin video sinematik motor ini ya Bosku, garapannya Mas Imam. Ini project dari kota Cirebon. Nah ini banyak yang apa nyuruh minta di review. Nah oke, di TikTok juga banyak yang minta Bosku. Nah ini sekarang Pupung lagi senggang, akan kita review bersama Mas Teddy. Nah oke, ini mekaniknya Mas Imam yang udah lama juga ikut sama Mas Imam ya Bos. Nah ini yang ngerjain motor ini Bosku dari nol ya. Untuk proses pengerakitannya tentu saja. Nah kita tanya-tanya sebentar ini Mas. Ini Mas, ini kemarin buat modif ini kira-kira berapa bulan nih Mas? Ini sekitar kurang lebih 1 bulan lebih lah. 1 bulanan ya. Nah ini sekitar 1 bulan ya Bosku. Kemarin bisa diceritain singkatnya nggak sih Mas? Ini basicnya itu motor apa? Ini basicnya motor Ninja R 2014 yang barong ya. Upgrade ke Victor karena ownernya pengen ala-ala Victor. Nah jadi udah perubahannya udah signifikan banget ya Bosku. Wah mulai dari lampu depan pokoknya sampai ujung. Pas pertama datang ini motor masih standar atau emang udah dimodif Mas itu dulu? Ini waktu datang masih standar ting-ting, masih ban gede semua, pelek standar semua lah. Oh jadi kira-kira perubahannya ini 100% ya Mas ya. Dari repaint juga ini ganteng banget Bosku, simple. Nah untuk modifikasi sendiri nih Mas, kita review dari mana nih? Kita review dari kaki-kaki depan nih Mas. Nih sambil duduk aja Mas, biar enak. Untuk velg ini ukurannya berapa sih Mas? 140 rata depan belakang. Nah untuk bannya itu depan pakai apa Mas? Yang depan ini bannya pakai yang Comet. Ukuran 50-90. Nah itu untuk ban depannya ya geng, pakai Comet. Terus untuk tromol pakai Mio. Tromolnya Mio yang buat dicekung. Nah untuk dicekung itu ya Bosku. Jadi kalau dicekung itu harus dipuput Mas tromolnya. Iya supaya bannya itu nggak miring ya. Nah. Kalau miring gak enak liatnya. Jadi untuk pemasangan dicekung sendiri kalian harus puput untuk di bagian tromolnya ya Bosku. Terus untuk di bagian kaliper itu pakai ini sini Giant ya Mas ya. Ya, Untuk kabel remnya itu pakai apa Mas? pakai yang sweet. Jadi dia di depan ini kelihatan sangat sangar nih Bosku. Tuh Starlet ya untuk velgnya. Ini untuk bottomnya pakai bottom apa Mas? Pakai bottom soalnya cuman udah dipotong lagi biar nunduk. Kalau di sini kan biar nggak nongol Bos. Kalau kepanjangan di sini ntar nongol ininya. Kayak buat gantungan sayur. Jadi rapi ya Bosku ini. Walaupun dia pendek banget tapi di sini rata rapi. Nah itu harus dipotong dulu gitu. Itu juga cara menunduk yang bener ya Mas ya. Ya. Untuk spakbor itu pakai apa Mas?
Spakbornya pakai yang Sonic. Yang Sonic ya. Terus untuk asnya udah tentu diganti dari yang dulu 33 ke 26 warna gold. Terus di bagian lampu nih Mas, itu headlampnya pakai apa Mas? Ini headlampnya model yang Thailand. Thailand. Terus untuk di bagian bracketnya ini pakai yang DKT ya. Tuh, ini bracketnya bosku, dijual terpisah. Kalau kalian mau satu paket juga langsung diredikan ya bosku. Terus lanjut untuk di bagian speedometer itu Mas. Ini speedometernya masih bawaan JR punya Ninja R, cuman kita ganti bagian bracket sini. Oh, jadi ada bracketnya itu Ya. Jadi dia lebih pendek ya bosku. Nah, jadi posisinya di bawah setang, tapi posisinya masih menghadap ke kita nih, jadi enak nih. Nah, untuk segitiganya Mas pakai iTech ya? Ini segitiganya pakai iTech yang punya Ninja R. Ninja R, udah PNP Ninja R ya? Iya. Tapi kalau pakai segitiga ini berarti dia udah nggak pakai stop kontak ya? Udah nggak pakai, cuman pakai saklar doang on off. Nah, ini ya bosku. Untuk yang samping itu saklar apa Mas? Ini yang samping kiri ini buat nyalain Water pump. kontaknya, on off. Yang ini buat water pump. Oh, jadi cuman ada 2 saklar ya bosku di motor ini. Untuk hand gripnya ini pakai Harris. Gas spontan pakai apa Mas ini Mas? Pakai Magura. Apa? Pakai Magura. Magura. Tak kira Madura. Bagian pengereman nih Mas, untuk handle-nya pakai satu set Nissin ya? Nissin Kanan kiri itu Nissin berapa sih Mas untuk handle kopling sama handle remnya? 500. 500. Nah, buat teman-teman tuh yang kepengen tahu harganya ya bosku, di Shopee juga udah ready. Terus untuk baut sendiri kayaknya motor ini udah full propel apa belum nih Mas? Baut udah 100% full propel. Kalau full propel sendiri buat Ninja R itu kisaran berapa? Kisaran kurang lebih ya 3,5 juta, 4 juta lah. Ya 4 juta lah ya, beres sampai dalam-dalam ya bosku. Nah, ini dia. Untuk kabel koplingnya ini pakai yang model apa nih Mas? Model serat, madul. tapi bukan karbon. Mau yang model serat ya bosku. Terus ini pas datang motor mesinnya masih standar Mas? Standar ting-ting, mesin bagian mesinnya masih standar banget. Masih standar. Ya. Ada yang diganti nggak? Kalau sekarang udah pakai yang PDK Gold, ini ori ya bosku. Ini enggak repaint. KW, ini bukan repaint. Bukan kaleng-kaleng berarti ya. Walaupun repaint juga kelihatan. Itu ownernya minta pakai PDK, berarti awalnya standar. Nah, mungkin ownernya ini kepengen nyobain pakai blok mahal nih ya bosku. Untuk blok PDK kira-kira harganya berapa sih Mas sekarang? Yang gold ya, yang asli ya, jangan repaint. Kalau yang PDK itu nyampe sekitar 4 juta lebih. 4 juta lebih ya. Nah, terus apalagi di bagian mesin yang diganti karbu Udah ganti, itu pakai PWK terus untuk membrannya Mas 28. Membran masih standar? Membrannya masih standar tinggi tuan, ganti lidahnya aja. Intake-nya juga itu masih standar ya bosku. Terus seperti yang kalian lihat di sini udah pakai radiator mini. Ini radiator apa Mas? Ini radiatornya model FFA spek. Nah, ini dia kelihatannya ramping ya bosku. Kalau dipasang sayap bisa, tapi harus pakai bracket lagi ya Mas ya. Ada bracketnya itu. Untuk radiatornya ganteng. Untuk water pumpnya ini yang kecil ya bosku. Tuh, menyesuaikan soalnya kalau radiator ini pakai SPS ketoke wagu ya Mas yo. Cepat. Malah kayak ular. Tapi tenaganya juga gede ya. Seperti sanyo-sanyo pada umumnya. Untuk knalpot nih Mas, knalpot. Ini knalpotnya pakai yang iTech stainless model ya. Ini yang new model tuh bosku. Jadi untuk knalpot iTech new model itu sekarang udah nggak bisa dibohongi ya. Kalau kalian beli di sini itu ada tulisannya nih bosku. Nah, ini yang new model tulisannya segini. Terus ada yang KR sama RR-nya di mana sih Ted? KR sama R-nya di bagian di sebelah sini dia. Oh, di sini. Jadi kalian kalau beli knalpot yang new model itu udah ada kayak gininya ya bosku. Ada yang buat R atau RR ini. Tuh, Ada tulisan. yang new model ya. Terus untuk silencernya ini apa dikawin silangkan dengan silencer yang lama. Ini di karbon ya bosku. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Untuk stepnya pakai RC3 tentunya yang jomblo karena ini motor pajangan bukan motor buat ngojek ya bosku. Ini untuk project motor ini ya Mas, kira-kira kemarin habis berapa sih Mas?
Ini project motor ini habis sekitar 30 plus lah. 30 plus ya, karena ini motor emang bener-bener dari nol. Ini juga project Ninja R pertama Mas Imam ya, yang dari nol ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah motor ini datang ada beberapa motor lagi yang masuk. Oke, bosku. Terus lanjut di bagian underbone nih, belakang Mas. Sini. Underbone ini pakai apa, Mas? Ini underbone-nya pakai yang DKT ori ya, bosku. Nih, dia pakai DKT yang ori, bosku. Ini model kayak ada kulit jeruknya di sini berarti. Itu. Untuk baut tentunya udah full probol ya. Untuk arm nih, Mas. Ini yang long apa yang emang standar, Mas, kalau segini? Ini yang arm yang standar, cuman beda kan kalau dia ini ada yang model cowok juga ada. Oh, jadi ini yang polos ya? Iya, yang kotak. Yang kotak ya, bosku. Tuh, yang cowok juga ada. Terus untuk di bagian tromol tentu aja pasti pakai tromol KJ. Mas, ini kenapa nggak pakai ring 18, Mas? Atau mungkin requestan dari ownernya ini? Ini kalau ini ownernya minta yang ring 17 aja. Ring 17 kalau ya? pakai ring 18 itu kan kita nyesuaiin ban depannya juga, bosku. Yang depan kecil ya? Kecil. Jadi kalau yang depan 18 kan nggak mungkin pakai 18 pakai ban kecil. Nah, jadi ownernya itu emang suka yang ekstrim ya, bosku. Seperti yang kalian lihat sendiri, ban depan aja itu kecil sekali. Untuk apa? Untuk ruji atau jari-jari pakai TDR tentunya. Untuk ban pakai Midas. Nah, kita geser nih, Mas, untuk di bagian rantai nih, Mas. Rantai gear set ini pakai apa? Ini rantainya, kalau rantainya pakai yang Osaki warna kuning ya. Kalau gearnya pakai triple S. Nah, ini dia, bosku. Dia pakai yang Osaki untuk rantainya. Ini untuk gear belakang ukuran berapa, Mas? Ini gear belakangnya pakai ukuran yang 36. Nah, untuk ini udah yang 415 ya, bosku. Dia udah ganti rantai yang tipis. Terus untuk di bagian shock nih, Mas, suspensi belakang. Kalau shock pakai yang Moto One. Nah, ini Moto One. Ninja ya. Ini yang buat R ya. Kalau R itu mounting bawah, bosku. Kalau RR itu mounting atas. Nah, ini dia, ganteng banget. Juga ready ya untuk shocknya. Barangkali teman-teman ada yang minat. Ini klipnya fungsi kan, Mas? Fungsi. Bisa disetel gitu, bosku. Nah, lanjut. Untuk di bagian samping kiri juga kayaknya udah ya, Mas ya. Ini untuk tabung radiatornya ini seperti biasa pakai yang high-tech. Nah, yang almu ya, bosku. Nah, untuk tutup super keepnya, mekanismenya itu enggak ada, cuman kupingan kanan kiri itu pakai yang ori, cuman dia di repaint, Mas. Nah, nyesuaiin sama warna. Apa satu set itu sama kupingan keepnya? Kupingannya itu repaint. Kayaknya ini beli baru deh. Oh, baru. Iya. Jadi udah diganti semua ya, bos, di bagian headnya. Cuman mekanisme keep nggak kita pasang karena mungkin wagu ya, Mas ya. Iya. Terus untuk di bagian atas nih, Mas, ada steering damper, Mas. Steering dampernya ini pakai yang matris karbon ya. Cuman yang panjang dia. Untuk karena ada model pendek ada. Oh, kalau yang di samping itu harus yang panjang. Iya, soalnya kalau yang pakai yang pendek wagu nanti ngeliat. Oh, jadi ini pakai matris yang panjang, buku. Jadi ada dua ukuran. Kalau yang di daerah setang kopit itu dia agak pendek. Nah, ternyata ini panjang. Untuk harganya beda nggak sih, Mas, sama yang di si stang itu? Beda, ini lebih mahal. Ini lebih panjang ya. Bracketnya juga ini dijualnya terpisah ya, bosku. Nah, ini dia bracketnya. Jadi ada bracket buat as 26-nya, ada yang buat as 33-nya. Ini kalau masang harus dibolongin dulu nih, Mas, sasisnya. Ini apa, rangkanya harus dijebol. Nah, jadi kalau kalian mau beli pikir-pikir dulu siap atau enggak, rangkanya harus dilubangin ya, bosku. Tuh, untuk di bosing juga tentunya biar megar. Nah, ini dia. Untuk di sebelah sini kayaknya ready ya, Mas. Udah ya, Mas ya. Nah, untuk di bagian repaint nih, Mas. Ini motor aslinya warna apa, Mas? Pas datang. Ini motor aslinya warna hitam. Hitam juga ya. Cuman ini di repaint lagi, terus diganti strippingnya pakai Victor. Untuk tutup tangki sendiri ini juga udah diganti ya, Mas. Ini pakai yang KTM. Yang lubang 3, bosku, ganteng banget ini. Irit baut. Nah, yang saya suka dari model ini juga bautnya itu nongol ya, Mas ya. Karena model-model dulu itu banyak yang kependem, jadi nggak kelihatan aura racingnya, Mas. Terus untuk di bagian jok nih, Mas. Joknya masih jok standar, cuma di custom lagi biar ini depannya udah dipotong ya, biar dia
lebih inilah, ini tangkinya lebih terbuka, lebih kelihatan. Jadi ini udah dimodif, udah dipapras. Pokoknya ini kemarin pengerjaannya aja sampai 2 kali ya Mas ya. Ya. Karena pas pertama dikerjain cuman kayak lontong. Kayak lontong. Jadi kemarin motor ini joknya itu dibawa ke tukang jok 2 kali ya bosku, karena kurang presisi. Nah akhirnya kita nemu pas posisi yang presisinya kayak gini nih bos tuh. Jadi bentuknya indah, untuk dinaikin juga nggak terlalu keras ternyata bosku. Ini tukang joknya ini pinter nih. Untuk kulitnya ini pakai yang natong tentunya. Nah yang modelnya jahit-jahit kayak gini nih bosku. Wis. Terus untuk spakbor belakang ini ya di karbon, lampunya masih standar. Pokoknya udah ready project dari kota Cirebon ini ya bosku. Nah kira-kira nanti akan dikirim kapan nih Mas ke Cirebon ini motornya? Ya sekitar setengah bulan lagi kira-kira akan dikirim ke majikannya bosku. Nah, buat teman-teman yang ada di daerah Cirebon atau yang mana kalau pengen ngopi, nah nanti kita calling bosku. Nah ini udah sesuai sama janji, yang minta direview udah direview bosku. Oke, kita juga makasih sama Mas Teddy. Nah ini yang selaku yang ngerjain ini motor ya bosku, yang apa ya, kopi retet yang kemarin bongkar pasang motor ini mulai dari nol. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo teman-teman. Buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya bosku, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, jangan lupa follow juga @imam_kawasaki ataupun Antar ML. Buat yang mau belanja juga ready ya bosku. Oke, mungkin sekian dulu video dari ini bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.